Perkenalkan, saya Laila Rahima Kamka. Perkenalkan, saya Pamela Marcella Chandra dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Hubungan Internasional. Kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata yang menarik. Namun, kerusakan lingkungan akibat pertambangan mengancam ketahanan ekonomi dan mengarah pada kemiskinan. Untuk itu dibutuhkan solusi untuk dapat mengatasi pencemaran lingkungan akibat pertambangan, mewujudkan inovasi digitalisasi pada sektor pariwisata, sekaligus menciptakan perekonomian Bangka Belitung menjadi ekonomi yang berkelanjutan. Melihat masalah di atas, kami mengajukan aplikasi Babelitung sebagai inovasi digital yang dapat memaksimalkan sektor pariwisata berbasis lingkungan dan dapat menggerakkan perekonomian Bangka Belitung yang berkelanjutan. Dengan demikian, rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana upaya inovasi digital yang dapat dikembangkan untuk mendorong keberlanjutan pariwisata berbasis lingkungan dan memberdayakan perekonomian masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatera dengan keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam yang memungkinkan. Salah satu kekayaan alam yang diandalkan di provinsi ini adalah timah. Sebelumnya, masyarakat sangat mengandalkan lada putih sebagai komoditas unggulan. Pertambangan timah dinilai menjanjikan dan dapat membantu pemulihan ekonomi. Dengan adanya potensi bagi pertambangan timah sebagai pemasukan bagi daerah, pemerintah setempat kemudian memberikan izin usaha smelter timah. Hal ini kemudian disusul dengan diterbitkannya sejumlah peraturan daerah atau perda oleh pemerintah setempat. Namun, pengelolaan pertambangan yang lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD tidak memperhatikan penanganan lingkungan. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian. Selain menimbulkan kerugian, pertambangan timah baik konvensional maupun inkonvensional yang dilakukan di darat maupun di laut menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan ekosistem lingkungan. Dampak pertambangan timah di wilayah darat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan lahan kritis dengan semakin berkurangnya hutan, kerusakan lahan pertanian, dan kebun. Dapat dilihat, luas lahan kritis yang tercatat berada pada angka yang mengkhawatirkan. Dampak kedua adalah pertambangan menyisakan lubang galian atau yang disebut juga oleh masyarakat setempat sebagai kolong. Berdasarkan data yang dirilis oleh KLHK, hingga tahun 2019, Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan bukaan tambang terluas kedua setelah Kalimantan Timur. Ketika terjadi hujan, kolong-kolong ini akan terisi air dan akan membentuk genangan seperti kolam dengan kandungan logam berat yang dapat mencemari lingkungan sekitar seperti sungai, permukaan, dan air tanah, serta tentunya mengganggu ekosistem flora dan fauna. Genangan air dalam jumlah besar pada kolong-kolong yang tersebar juga berpotensi menjadi sarang nyamuk malaria yang dapat menginfeksi masyarakat sekitar. Aktivitas pertambangan di perairan seperti sungai dan laut, seperti pencucian pasir timah dan pembuangan limbah pasir secara langsung dapat mencemari sungai dan merusak terumbu karang secara perlahan. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan ikan-ikan dan biota lain mati dan berpotensi mengalami kepunahan. Kepunahan ikan dan biota laut serta terancamnya produksi lada akibat pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dan petani lada. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada ketahanan ekonomi yang lemah dan kemiskinan. Berikut adalah data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik atau BPS terkait dengan garis kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Bangka Belitung mengalami kemajuan dalam menekan angka kemiskinan. Kendati demikian, pemerintah daerah setempat masih mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui produksi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah masih perlu meninjau kembali langkah pemberdayaan masyarakat untuk menuju ketahanan ekonomi yang kuat melalui berbagai sektor yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah pariwisata berbasis lingkungan. Berdasarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo, perlu dilakukan penguatan pada sektor pariwisata. Hal ini dipertimbangkan karena sektor pariwisata diproyeksikan akan terus berkembang secara signifikan dibandingkan pertambangan yang mengandalkan sumber daya alam yang akan ada masa habisnya atau tidak berkelanjutan. Untuk mendukung pernyataan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan ekonomi khusus, yaitu pariwisata Tanjung Kelayang, yang telah dikembangkan, dan 2 kawasan yang akan diresmikan yakni Tanjung Gunung dan Sungai Liat. Perlu digarisbawahi bahwa upaya untuk mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan harus selaras dengan upaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan, mengingat sejumlah kawasan atau lahan bekas pertambangan belum melalui proses reklamasi.
Upaya pengembangan sektor pariwisata juga perlu didorong dengan inovasi digital agar sektor pariwisata, khususnya di provinsi ini, memiliki sistem yang lebih terintegrasi dan inklusif. Tujuan dari penulisan LKTI kami adalah dapat menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mengusung inovasi digital berupa aplikasi untuk memaksimalkan sektor pariwisata berbasis lingkungan yang memanfaatkan lahan bekas tambang, sehingga harapannya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung secara berkelanjutan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan LKTI kami adalah ide berupa aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung untuk mendukung sektor pariwisata dan menopang berdirinya UMKM yang selaras dengan kelestarian lingkungan, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata. Melihat dari data yang tertera, terdapat siklus naik turun jumlah pengunjung yang datang ke Provinsi Bangka Belitung. Ketika COVID-19 merebak dan adanya kebijakan pembatasan sosial, jumlah pengunjung menurun drastis. Kemudian, saat COVID-19 sudah mereda, terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Lalu, terjadi penurunan pada April 2022 ketika kasus COVID-19 meningkat. Ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki peluang untuk terus berkembang, terlebih setelah pandemi COVID-19 semakin mereda dan situasi kembali normal, sehingga dapat dikatakan terdapat momentum untuk merevitalisasi sektor pariwisata ke arah ekonomi berkelanjutan dan berbasis lingkungan. Untuk mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan, kami mengusulkan ide yaitu aplikasi yang disebut Bangka Belitung Untung atau Babelitung. Aplikasi ini terdiri dari fitur-fitur yang memayungi solusi yang dibutuhkan untuk menangani masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Aplikasi Babelitung memiliki dua fitur utama dan beberapa fitur pendukung. Fitur utama yang pertama adalah Babel Eduwisata. Fitur ini merupakan rangkaian kegiatan wisata lingkungan yang bersifat edukasi bagi wisatawan. Wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata pada lahan bekas tambang yang telah direklamasi atau rehabilitasi, seperti menanam, memanen, hingga membeli hasil panen secara langsung dari petani lokal. Selain wisata berkebun, terdapat juga wisata air dan kuliner yang dapat dipilih oleh wisatawan. Dengan adanya Babel Eduwisata, diharapkan masyarakat Bangka Belitung dapat turut serta berpartisipasi sebagai pelaku wisata dan dapat mengakses Babelitung sebagai wadah utama. Menyesuaikan dengan era yang serba digital, Babelitung memungkinkan adanya transaksi digital yang praktis dan efisien, sehingga wisatawan dapat melakukan perencanaan perjalanan dengan mengetahui lokasi, waktu, harga tiket sesuai dengan jumlah orang, dan adanya fasilitas e-wallet. Selain tiket, wisatawan juga dapat membeli hasil panen secara digital yang akan masuk ke rekening petani yang berperan secara langsung. Fitur utama yang kedua adalah Pasar Babel. Fitur ini berisi kumpulan dari UMKM yang terdaftar di Provinsi Bangka Belitung. Melalui fitur ini, diharapkan UMKM dapat terdigitalisasi dan dapat meningkatkan awareness, promosi, dan pembelian dari wisatawan baik domestik maupun asing. Fitur ini akan menggunakan data dari BPS untuk melihat berapa banyak UMKM yang sudah atau belum terintegrasi ke dalam Pasar Babel. Berikut adalah data yang kami peroleh dari laman resmi pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait dengan data UMKM. Tercatat, jumlah keseluruhan UMKM yang ada di provinsi ini mencapai 29.259 dengan rincian terbagi ke dalam jumlah tenaga kerja dan pemilik usaha baik laki-laki maupun perempuan. Aplikasi Babelitung juga dilengkapi dengan fitur pendukung yang memuat fitur-fitur esensial tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga masyarakat setempat seperti pemetaan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, klinik, tempat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Selain itu, bagi wisatawan, juga turut dapat mengakses fitur ini untuk menemukan restoran, kafe, toko souvenir, berbagai tempat wisata, atraksi, dan sebagainya. Kami menggunakan teori Green Tourism. Green Tourism digunakan untuk menerangkan bahwa tujuan wisata para wisatawan adalah destinasi yang tidak merusak lingkungan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Meller dan Ham, dijelaskan pula bahwa Green Tourism merupakan fenomena di mana seseorang berpergian jauh di luar dari aktivitas yang biasanya dilakukan untuk mencari aktivitas di pedesaan. Sebagai kesimpulan, aplikasi Babelitung diharapkan dapat memudahkan wisatawan dengan memberikan kemudahan akses data, transaksi, serta perencanaan perjalanan. Wisatawan dapat menghitung lama perjalanan atau perkiraan kegiatan wisata, memperkirakan apa yang dibutuhkan atau perlengkapan yang diperlukan,
serta mengkalkulasikan biaya perjalanan yang dibutuhkan sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Harapannya, inovasi digital aplikasi Babelitung pada era revolusi industri 5.0 dapat dirasakan tidak hanya oleh wisatawan tetapi juga oleh petani, tour guide, pemerintah setempat, dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pariwisata di Bangka Belitung. Selain itu, dengan Babelitung juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku bisnis dan dapat memberikan kemungkinan baru untuk melakukan promosi dengan cara yang lebih hijau serta ramah lingkungan.